Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita yaitu Ammuna Abdul Qadir Askar hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga putra beliau Akhina Al-Fadil itu Fahmi bin Abdul Qadir Askar hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan tidak lupa untuk orang tua kita, guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah Jaidi wal Ustadz Zaid Bahmid dan para asatidz yang lainnya hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahum. Famatarallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini karena tadi jam 4 sore sampai setengah 6 saya masih mengisi acara di Masjid At-Taubah rest area kilometer 57. Satu majelis rutin bulanan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan dari sana menjelang maghrib tadi langsung berangkat kemari dan luar biasa macet di jalan tol. Dan baru sampai saat ini jam 10. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi penyebab turunnya berkah buat kita. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya, khususnya dan segenap ikhwan al-ahibba'i rahimakumullah, bahwa Allah telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Jadi telah jauh-jauh hari semenjak Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya pendengaran, pandangan mata, dan jiwa kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kenapa kelak akan dimintai pertanggungjawaban? Sebab apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan sangat berpengaruh kepada jiwa kita. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada pembentukan kepribadian kita. Itulah sebabnya dari jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan kita untuk berhati-hati menjaga pendengaran dan menjaga penglihatan kita. Karena memang pendengaran dan penglihatan punya pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita semua, ya ikhwan. Kita bisa lihat di zaman yang serba maju dalam bidang teknologi informasi saat ini, bagaimana yang didengar dan dilihat oleh generasi muda kita melalui berbagai macam media cetak maupun elektronik, itu sudah betul-betul sangat mempengaruhi perilaku mereka. Nah, cuma sayangnya banyak pengambil kebijakan atau pemegang kewenangan di kita punya negeri masih tidak peduli dan tidak punya perhatian secara khusus di dalam persoalan tersebut, saudara. Saya kasih contoh bagaimana negeri ini sering gagal paham di dalam memahami suatu persoalan. Atau kadang-kadang ada kelompok-kelompok memang yang sengaja melakukan distorsi pemahaman.
untuk kepentingan kelompoknya. Saya berikan contoh. Begitu di Jakarta terjadi penembakan, peledakan pos polisi yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan mengatasnamakan Islam. Nah, tiba-tiba ada kelompok yang mencoba untuk memanfaatkan peristiwa tersebut untuk memojokkan umat Islam dan gerakan Islam. Di mana serta-merta begitu peristiwa tersebut terjadi, mereka secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta agar direvisi undang-undang terorisme. Lalu apa yang mereka usulkan? Yang mereka usulkan adalah agar dimasukkan satu pasal baru dalam undang-undang tersebut terkait larangan ceramah provokatif. Loh, apa kaitannya dengan peristiwa Sarina? Menurut pemahaman mereka, munculnya kelompok-kelompok anak-anak muda yang membom, yang membunuh polisi, yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, ini akibat pengaruh dari ceramah-ceramah provokatif para dai, para juru dakwah. Tidak sampai di situ, usulan kedua mereka minta kepada pemerintah secara resmi supaya dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, mulai dari SD, SMP, dan SMA, termasuk di dalamnya ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, agar dihapuskan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang membicarakan tentang jihad fisabilillah. Jadi peristiwa tersebut dijadikan kesempatan oleh mereka, saudara, untuk menyalahkan ceramah para dai dan untuk menyalahkan ayat-ayat dan hadis-hadis jihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu di sini, saudara, apa kaitan dengan awal yang tadi saya sampaikan? Saudara, yang saya sesalkan adalah ternyata usulan mereka itu gayung bersambut dengan pemerintah. Karena Presiden secara resmi telah menyampaikan kepada DPR usulan daripada revisi Undang-Undang Terorisme yang salah satu persoalannya adalah larangan ceramah provokatif. Sementara sampai hari ini kita sendiri tidak jelas apa definisi provokatif. Apa batasannya, apa parameternya. Nah, ini kalau tidak diperjelas dari sekarang, jangan-jangan besok para ustadz, para dai kalau menyampaikan sesuatu yang hak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian pemerintah tidak suka, itu bisa dinilai sebagai ceramah yang provokatif. Sehingga mereka punya payung hukum untuk menghentikan ceramah tersebut, untuk membubarkan acara majelis atau tabliknya, sekaligus untuk menangkap daripada pembicaranya, saudara. Nah, karena itu ini hal yang perlu kita waspadai. Nah, kami sudah sampaikan penolakan terhadap usulan tersebut, walaupun Presiden sudah secara resmi menyampaikan usulan tersebut kepada DPR RI, kami tolak karena istilah provokatif tadi bias, mengambang. Nah, nanti bisa menjadi pasal karet, nanti bisa dijadikan sebagai landasan untuk kesewenang-wenangan mereka yang punya kewenangan. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu ya ikhwan, yuk sekarang kita jujur. Mari kita lihat bersama sebetulnya apa dan bagaimana bisa muncul tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan pemboman, pembunuhan terhadap pejabat negara yang dilakukan oleh generasi muda kita. Ada apa gerangan di negeri ini, saudara? Apa betul karena ceramah provokatif? Apa betul karena majelis taklim? Apa betul karena tablik-tablik akbar? Apa betul karena pondok-pondok pesantren? Apa betul karena madrasah-madrasah diniyah? Terlalu gegabah kalau kemudian ada oknum-oknum di pemerintahan yang mengaminkan apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam tersebut, saudara. Nah, maka itu tadi di awal ceramah ini, pelajaran ini,
saya sampaikan ayat Al-Quran yang bicara tentang pendengaran dan penglihatan. Ada apa gerangan? Yuk mari kita lihat saudara. Sejak tahun 1998 kita masuk ke era keterbukaan informasi. Saking terbukanya, maka perizinan untuk pembukaan televisi baru di negeri ini, saudara, luar biasa. Betul-betul dipermudah. Sehingga saat ini di Indonesia ada puluhan channel televisi. Baik itu televisi nasional yang diambil daripada antena biasa, saudara, maupun itu televisi parabola atau televisi digital atau televisi streaming dan lain sebagainya. Bahkan jumlah televisi yang saat ini ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada televisi yang ada di Amerika yang dikenal sebagai negara paling bebas sekalipun, ya ikhwan. Luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan demokrasi dan kebebasan, akhirnya televisi tersebut banyak menyajikan berbagai macam penayangan yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang ketimuran. Nah, kita lihat satu, bagaimana televisi menyajikan film-film baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menampilkan anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, saudara. Anak yang melotot kepada ibunya, anak yang membentak bapaknya, anak yang mengusir orang tuanya dari rumahnya, saudara. Sampai kepada anak yang membunuh orang tuanya. Itu ditayangkan di banyak televisi. Itu menjadi konsumsi harian generasi muda kita, ya ikhwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua punya pengaruh. Apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak-anak kita melalui penayangan-penayangan televisi tersebut, itu punya pengaruh dahsyat kepada generasi muda kita. Makanya sekarang coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak anak-anak muda kita yang kurang ngajar sama ibunya, kurang ngajar dengan bapaknya, kurang ngajar kepada orang tuanya. Yang dulu-dulu di zaman kita masih muda, masih kecil, nggak ketemu tuh kurang ngajar macam itu kepada orang tua, ya kawan. Semua akibat televisi. Nah, di sini mestinya pemerintah melek buka mata para pengambil kebijakan. Jadi yang membuat anak-anak muda Indonesia kurang ngajar kepada orang tua, bukan kiai, bukan habaib, bukan masaih, bukan para ustadz, bukan para juru dakwah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan madrasah dan bukan pesantren. Yang merusak generasi muda kita adalah televisi. Nah, ini mereka mesti buka matanya, saudara. Jangan seenaknya, yaitu mengarahkan daripada tudingannya kepada para kiai dan para juru dakwah. Yang kedua, mari kita lihat lagi bagaimana di acara televisi kita ditampilkan acara film, drama, musik, saudara, yang menampilkan aurat diumbar, pusar diumbar, paha wanita diumbar, kehidupan free sex, kehidupan seks bebas. Nggak sampai di situ, bahkan ditayangkan di televisi kita bagaimana kehidupan perempuan-perempuan serumah dengan laki-laki tanpa nikah. Nggak sampai di situ, bahkan artis-artis yang sudah nyata-nyata, saudara, melakukan perbuatan tidak senonoh, merekam adegan-adegan tidak benarnya, saudara, sudah menjadi opini umum. Saudara, diadili, dipenjara, tapi begitu keluar dari penjara dijadikan pahlawan oleh televisi. Disediakan aneka ragam acara untuk dia menjadi presenternya, untuk menjadi daripada pembawa acaranya. Sepertinya apa yang dilakukannya dari kebejatan moral nggak ada masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bukan nggak berpengaruh ke masyarakat kita. Lihat anak-anak gadis kita sekarang yang pamer paha, yang pamer ketiak, yang pamer auratnya, yang pamer pusernya, saudara. Bagaimana mereka meniru goyang ngebornya, goyang ngecornya, segala macam goyang-goyang erotis, saudara. Fakta. Dan berapa banyak anak-anak gadis kita saat ini, saudara, yang bunting sebelum nikah. Dan berapa banyak saat ini, saudara, dari jajak pendapat di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, yaitu siswi-siswi sekolah yang sudah tidak perawan padahal mereka masih berstatus sebagai pelajar.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang siapa yang mengajarkan mereka free sex? Siapa yang mengajarkan mereka untuk bunting sebelum nikah? Siapa yang mengajarkan mereka untuk umbar aurat? Bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, bukan masaih, bukan pesantren, bukan madrasah, bukan majlis taklim, bukan tabligh akbar. Semua yang mengajarkannya adalah televisi, saudara. Real. Diajarkan oleh televisi, saudara. Jangan lupa, apa yang dilihat, apa yang didengar, saudara, itu pengaruhnya besar di dalam membentuk karakter daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya Allah sudah ingatkan dari 15 abad yang lalu, saudara, dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pendengaran, ini pandangan, saudara, ini jiwa kita, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, saudara. Kenapa mata diminta pertanggungjawaban? Karena kalau kita melihat yang baik, saudara, itu akan punya pengaruh yang baik kepada jiwa kita. Kalau kita melihat yang jelek, itu akan punya pengaruh yang buruk kepada jiwa kita. Kenapa pendengaran diminta pertanggungjawabannya? Karena kita mendengar yang baik, itu akan punya taksir, akan punya pengaruh yang luar biasa untuk jiwa kita. Dan manakala kita mendengar yang buruk, saudara, itu juga bisa punya pengaruh untuk merusak jiwa kita, saudara. Makanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Hati-hati, pendengaran, pandangan mata, saudara, itu bisa merusak jiwa atau sebaliknya untuk membangun jiwa, saudara. Nah, maka itu di sini sekali lagi kalau kita bicara media, ini berkaitan dengan pendengaran masyarakat, dan ini berkaitan dengan penglihatan masyarakat, dan ini berkaitan dengan psikologis masyarakat, kejiwaannya. Dan ini tiga yang bakal ditanyakan nanti oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan, dan jiwanya, saudara, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ. Oh, di televisi, saudara, ditayangkan kelompok anak-anak muda yang bangga dengan geng-geng motor, yang ngetrek, kebut-kebutan, saudara, kesana kemari, punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Berapa banyak generasi muda kita saat ini dari Sabang sampai Merauke membentuk geng-geng motor, ngetrek, saudara, di jalan-jalan umum, bahkan mengorbankan jiwa, saudara, hampir tiap hari. Ini siapa yang mengajarkan anak-anak muda kita untuk ngetrek, untuk menjadi geng, untuk mengganggu ketertiban masyarakat? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan dai, bukan masyaikh, bukan habaib, bukan para guru, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan. Itu yang mengajarkan televisi, saudara. Kemudian kita lihat lagi di televisi, saudara, berbagai macam gaya hidup. Dari mulai cara berpakaian, cara berjalan, cara bersikap, saudara. Semua ditayangkan oleh televisi. Diajarkan kepada masyarakat kita. Apalagi kalau yang nonton anak-anak kecil, saudara, yang masih kosong ilmu agamanya. Yang masih muda dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, saudara. Jiwa mereka dirusak. Sekarang kita lihat di televisi, saudara, apa-apa yang diharamkan oleh Islam, justru di televisi itu dijadikan sebagai gaya hidup, saudara. Kita lihat bagaimana televisi dengan bangga menampilkan artis-artis, saudara, dengan tatonya, saudara. Tato di muka, tato di tangan, tato di kaki. Ditiru oleh anak-anak muda kita. Nggak peduli itu anak muda apakah laki-laki maupun perempuan, saudara. Tatonya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, sampai anak lelaki yang pakai anting ikut niru, saudara. Dan sekarang pertanyaan kita, siapa itu yang membentuk anak-anak muda kita model begitu, saudara? Siapa yang mengajarkan mereka untuk mentato diri, untuk merusak diri, untuk berpakaian dengan gaya-gaya yang tidak islami? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pesantren, bukan habaib, bukan masyaikh, bukan dai, bukan juru dakwah, saudara. Yang merusak itu semua adalah televisi yang mereka dengar dan mereka lihat setiap hari, saudara. Bahkan acara televisi kita banyakkan 24 jam non-stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemerintah buka mata dong. Buka mata, jangan cari kambing hitam. Begitu ada kejadian yang disalahkan kiai, yang disalahkan ulama, yang disalahkan masyaikh, yang disalahkan tabligh. Buka mata mereka, saudara. Apa yang terjadi di sekitar kita saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan buktinya, saudara. Sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita alami, saudara. Kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Maaf, ini sekarang ini di televisi, saudara, bencong laku. Bencong laku, saudara. Fakta.
Bencong jadi presenter, jadi pembawa acara, saudara, laku. Sampai-sampai ada artis-artis yang dia bukan bencong, dia lelaki, tapi karena takut nggak laku, dibencong-bencongin. Fakta, saudara. Badan gede, seterek, tampil di TV, saudara. Ada apa, saudara? Ada apa di negeri ini, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Sampai anak-anak banyak meniru tingkah laku para bencong. Saudara, dia tiru karena dia menganggap itu gaya artis, itu gaya selebritis, itu gaya orang top. Dia tiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan, la'anallah al-mustabihina minar rijali bin nisa wal mustabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Enggak sampai di situ. LGBT saat ini, saudara, sengaja digembar-gemborkan, saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang profesor doktor ahli neurologi saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa, tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Enggak sampai di situ, ada profesor doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, saudara, sekaligus anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, begitu diwawancarai wartawan, apa dia katakan? Homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, enggak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi ketakwaan seseorang kepada Allah. Saudara, gerakan LGBT ini adalah gerakan internasional. Ini merupakan bagian program resmi UNDP, United Nation Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan dunia, saudara. Khusus untuk Indonesia saja per tahunnya digelontorkan dana 108 miliar, saudara, untuk pengembangan LGBT. Ini laporan resmi UNDP, saudara. Resmi. Ini program PBB. Ini program internasional, saudara. Makanya kenapa kemarin itu sengaja diletupkan ini masalah, saudara, tes case. Mereka mau tes di negeri kita. Kira-kira orang kita marah apa enggak? Kira-kira orang kita protes apa enggak? Kira-kira orang kita ini akan terima atau tidak? Tes case, saudara. Hati-hati. Saudara, di Amerika Serikat sebelum Barack Obama menandatangani undang-undang perkawinan sejenis, hasil polling resmi pemerintah Amerika Serikat, 80% warga Amerika menolak perkawinan sejenis, saudara. Dan Barack Obama pun, saudara, begitu diwawancarai oleh salah satu televisi nasional di Amerika Serikat, saudara, mengatakan tidak setuju dengan perkawinan sejenis. Tapi, saudara, gerakan Freemasonry, gerakan Illuminati, gerakan Zionis internasional, gerakan lobby Yahudi di Amerika terlalu kuat sampai Barack Obama ditekan dalam tekanan, tidak berkutik, sampai akhirnya Barack Obama menandatangani undang-undang daripada perkawinan sejenis, sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, negara superpower, menghadapi lobby Yahudi tidak berkutik, kira-kira Jokowi bagaimana? Ya, saya cuma nanya aja, saudara. Saya nanya begini bukan untuk merendahkan Pak Jokowi, bukan. Tapi yuk kita lihat, kita akui dengan jujur. Kalau memang kita yakin Pak Jokowi seorang yang kuat, seorang yang tegas, seorang yang akan mampu menolak itu, kita bersyukur kepada Allah, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang Obama saja tidak mampu untuk menghadapi tekanan dunia soal LGBT, terus kita lihat dengan mata kepala kita bahwa Jokowi tidak lebih bagus daripada Barack Obama, saudara, maka kewajiban kita umat Islam se-Indonesia rame-rame mendorong Presiden Jokowi untuk melawan segala tekanan, saudara. Mesti kita dorong, mesti kita dukung, jangan kita tinggalkan, saudara. Saat ini Presiden Jokowi sedang ditekan, diancam, dipaksa untuk menyetujui perkawinan sejenis, saudara. Maka itu kita sebagai bangsa Indonesia, suka atau tidak suka dengan Jokowi, beliau adalah Presiden Republik Indonesia.
beliau yang saat ini punya wewenang, yang menempati posisi sebagai presiden di Republik ini, saudara. Suka atau tidak suka, wajib kita dorong kita punya presiden, saudara, untuk lawan tekanan tersebut, supaya tidak boleh, saudara, perkawinan sejenis dihalalkan, dilegalkan di Republik Indonesia ini. Masya Allah, hati-hati, saudara. Jadi sekarang kalau kita lihat presiden kita ini lemah, ya jangan kita tinggal dong. Kalau orang-orang kafir bisa negen presiden kita, kenapa kita nggak bisa negen ke presiden kita, saudara? Kalau kelompok LGBT bisa maksa presiden, kenapa kita nggak bisa maksa presiden? Kalau kelompok LGBT mau coba-coba ngancam presiden, kita juga bisa ancam, saudara. Jangan coba-coba Jokowi untuk meresmikan perkawinan sejenis, saudara. Nggak boleh kita diam, saudara. Ini test case. Kalau umat Islam diam, ormas Islam diam, gerakan Islam diam, besok perkawinan sejenis akan dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati. Tapi kalau penolakan kita keras, penolakan kita tegas, saudara, dan kita kompak bersatu, insya Allah undang-undang perkawinan sejenis tidak akan pernah bisa dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati, saudara. Dulu di Eropa tidak ada satu negeri pun yang melegalkan perkawinan sejenis. Apalagi di Amerika. Dulu semua menolak, saudara. Tapi begitu terjadi tekanan-tekanan dari gerakan Freemasonry dan gerakan Illuminati, satu persatu negara-negara Eropa gugur berjatuhan, saudara. Dimulai dari Jerman sebagai contoh. Dulu negara Jerman paling keras. Perkawinan sejenis tidak boleh ada di Jerman, saudara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jerman menghadapi tekanan yang luar biasa. Akhirnya di Jerman lahir undang-undang perkawinan sejenis. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu mereka berhasil menggolkan perkawinan sejenis, menggolkan undang-undang LGBT, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka tekan lagi pemerintah untuk mensahkan undang-undang incest, saudara. Apa itu incest? Perkawinan sedarah. Perkawinan kakak dengan adik, paman dengan keponakan, bapak dengan anak, saudara. Mereka tuntut dengan nama hak asasi manusia, kebebasan. Akhirnya, saudara, Jerman tumbang lagi. Nggak mampu menekan. Sampai undang-undang incest itu dilegalkan di Jerman, saudara. Besok incest ini akan ketularan di negara-negara Eropa sampai ke Amerika. Hari ini LGBT, besok incest, saudara. Nggak sampai di situ. Saat ini ada gerakan di Eropa, bukan lagi LGBT, bukan lagi incest, tapi gerakan zoofilia, gerakan kawin dengan binatang, saudara. Ada kejadian, saudara. Perempuan kawin dengan yaitu anjing jantan, saudara, ngundang orang pakai resepsi. Hari ini memang belum ada satupun negara Eropa termasuk Amerika, saudara, yang membuat undang-undang soal zoofilia. Tapi kemungkinan itu tidak tertutup besok atau lusa, saudara. Hari ini mereka izinkan LGBT, besok mereka izinkan incest, berikutnya akan mereka izinkan perkawinan dengan binatang, saudara. Na'udzubillah min dalik. Makanya pantas luar biasa para ulama kita, saudara. Ulama-ulama kita, kalau kita buka kitab fikih, saudara, ini belum rame di zaman sekarang. 1200 tahun yang lalu mereka sudah ribut soal kawin sama binatang, saudara. Apa hukum kalau manusia kawin dengan binatang? Saudara, udah dirinci sama mereka, saudara. Apa hukumnya? Bagaimana sanksinya? Bagaimana cara mengatasinya, saudara? Mereka keluarkan dalil-dalilnya. Belum kejadian, mereka sudah bicarakan. Inilah ulama-ulama salaf kita dulu, saudara. Mereka berpandangan panjang ke depan, saudara, di dalam menggali hukum. Kita sekarang baru ribut setelah kejadian. Tapi ulama kita 1200 tahun yang lalu belum kejadian. Mereka sudah bahas. Mereka sudah berikan peringatan. Luar biasa. Saudara, ini pandangan mata yang begitu jauh. Karena keikhlasan mereka di dalam menegakkan agama Allah. Dan menyebarkan ilmu agama yang manfaat. Alhamdulillah. Radiyallahu anis salaf. Wa nafa'ana bihim jami'an. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu hati-hati, saudara. Jadi LGBT ini proyek internasional. Bukan. Ini bukan proyek kelas-kelas teri, bukan. Ini proyek internasional, saudara. Kalau kita melawan LGBT, berarti kita melawan satu proyek internasional yang dimotori oleh UNDP, suatu badan khusus untuk pengembangan dunia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
perusahaan multinasional yang ada di Amerika Serikat resmi sebagai sponsor LGBT, saudara. Di antaranya adalah Starbucks. Sampai di Starbucks itu dibuat iklan, saudara. Apa di situ ditulis? One coffee, satu gelas kopi Anda minum di Starbucks, katanya, saudara. Itu merupakan support one sex message. Itu merupakan support, dukungan untuk perkawinan sejenis, saudara. Same sex message, same sex marriage, saudara. Coba kita lihat, luar biasa tanpa kita sadari, saudara. Termasuk pabrik sepatu Nike, saudara, naik, saudara. Itu sponsor resmi untuk gerakan LGBT. 379 perusahaan multinasional, saudara, yang ada di Amerika Serikat resmi sebagai sponsor LGBT, saudara. Artinya kita menghadapi gerakan LGBT ini gerakan besar, gerakan yang didukung oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, gerakan yang didukung 379 perusahaan multinasional, gerakan yang didukung, saudara, oleh tokoh-tokoh lintas aliran yang ada di seluruh dunia. Maka itu umat Islam wajib bersatu, merapatkan barisan, menyatukan semua potensi yang ada. Yuk, mari kita lawan gerakan ini, saudara. Insya Allah. Nah, jadi pertanyaannya lagi, jadi siapa yang merusak anak-anak muda kita sehingga terpengaruh menjadi LGBT? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan para dai, bukan masyaikh, bukan habaib, bukan, saudara, bukan madrasah, bukan ormas Islam, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, saudara. Yang merusak adalah televisi. Nggak sampai di situ, saudara. Jujur saja, banyaknya televisi mereka berlomba dalam menyajikan acara, termasuk film-film yang menarik. Di antara film yang paling menarik digandrungi oleh anak-anak muda adalah film action, saudara. Hampir tidak ada TV yang tidak menayangkan film action, saudara. Film actionnya, saudara, yang ditayangkan seru-seru. Bagi anak muda, semakin banyak tembak-tembakan, semakin banyak bom-boman, semakin banyak pembunuhan, semakin keren, semakin hebat film aksinya, saudara. Semakin seru mereka bilang. Nah, kita lihat apa yang ditayangkan film-film action tersebut di televisi, saudara. Coba kita lihat pembunuhan, penculikan, perampokan, saudara. Polisi diculik, polisi dibunuh, tentara disembelih. Nggak sampai di situ, saudara. Ada pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan keinginan para mafia. Pejabat itu dibunuh, kantornya dibom. Kita lihat film-film yang di TV, saudara. Pemboman bandara, pemboman terminal-terminal, yaitu stasiun kereta, pemboman kantor-kantor pemerintah, saudara. Bom dirakit, diledakkan sana, diledakkan sini. Anak-anak muda kita, saudara, kalau sudah dia lihat teroris, penjahat, yang bunuh polisi, bunuh menteri, bunuh tentara, bangga. Ini baru penjahat keren. Ini baru teroris hebat. Dia gandrungi, saudara. Masya Allah. Ingat, apa yang didengar, apa yang dilihat, berpengaruh kepada jiwa, saudara. Berpengaruh kepada jiwa. Itu bangsa kita dikekoki 24 jam. Bukan setahun sekali. Tiap hari ada film action, saudara, yang merusak moral mereka, merusak jiwa mereka, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, ada anak-anak muda yang sedikit gila, saudara. Senang dengan film itu, ingin mempraktekannya dalam kehidupan nyata, saudara. Dia ambil pistol, dia ambil bom, dia ledakan kantor polisi, dia tembak polisinya, saudara. Jadi kalau bicara Sarina, ada polisi ditembak, ada pos polisi dibom. Jangan salahkan kiai dulu, jangan salahkan ceramah provokatif dulu, jangan salahkan majelis taklim dulu, jangan salahkan tabligh dulu. Yang ngajari mereka nembak, yang ngajari mereka bom, yang ngajari mereka bunuh pejabat, bunuh tentara, bunuh polisi, bunuh menteri, yang ngajarkan mereka membom, meledakkan kantor-kantor pemerintah adalah televisi. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, bicara tentang televisi, yang punya hak untuk mengontrol televisi ulama atau umaro? Umaro. Kiai apa pejabat? Pejabat. Kita jujur aja, saudara. Bukan masyaikh, bukan habaib, bukan ustadz. Mereka yang punya wewenang, saudara. Kenapa mereka biarkan? Oh, ada pejabat jawab, Habib, ini era keterbukaan informasi, ada undang-undangnya. Pemerintah tidak boleh intervensi ke dalam urusan televisi. Tunggu dulu. Kau jangan berlindung di balik undang-undang.
Jangan kau katakan undang-undang itu melarang pemerintah untuk melakukan intervensi. Yang buat undang-undang itu kan engkau. Yang membuat undang-undang itu kan presiden sama DPR. Kalau undang-undang tersebut tidak memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan kontrol, ya revisi dong undang-undangnya. Batalkan undang-undangnya, perbaiki undang-undangnya. Kenapa kau biarkan undang-undang yang mengebiri kewenangan pemerintah? Itu undang-undang, saudara. Jangankan sekedar undang-undang, konstitusi, undang-undang dasar 1945, saudara, bisa diamandemen. Dari tahun 98 kita reformasi, di tahun 2000 dan 2001 sampai 2002, saudara, undang-undang dasar 1945 sudah 4 kali diamandemen, 4 kali diubah, 4 kali direvisi. Kalau undang-undang dasar bisa kalian revisi, pejabat negara ini, kenapa undang-undang yang mengebiri hak pemerintah untuk mengawasi pertelevisian kok tidak kalian revisi? Insya Allah. Jadi jangan, nggak boleh dia berlindung. Ini kan undang-undang. Nah kan undang-undang lu yang buat. Nah undang-undang kan ente yang buat. Kenapa ente nggak rubah? Nggak bisa, saudara. Makanya berkali-kali saya sering katakan di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, hei para pemuda Islam, tancapkan di hatimu yang paling dalam, tancapkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci ketetapan ilahi yang tidak boleh dan tidak bisa diamandemen ataupun direvisi, saudara. Ayat suci sudah jadi harga mati yang harus kita laksanakan tanpa kompromi, saudara. Sedangkan ayat konstitusi itu merupakan produk insani, itu ketetapan insani yang setiap saat bisa dan boleh untuk diamandemen dan direvisi sesuai situasi dan kondisi, saudara. Siapa bilang konstitusi tidak boleh diubah? Siapa bilang undang-undang tidak boleh direvisi, saudara? Yang tidak boleh direvisi, yang tidak boleh diubah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya wajib kita ambil dan kita jalankan, saudara. Nggak boleh untuk kita revisi, kita amandemen atau kita ubah-ubah, saudara. Tancapin di hati begitu, saudara. Jadi kalau ada konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR RI, atau ada undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, atau ada keputusan yang ditetapkan oleh presiden maupun kepala daerah, saudara, ya wajib untuk kita dengar, kita taati, kita patuhi. Dengan syarat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Tapi konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR, undang-undang dikeluarkan oleh DPR, saudara, begitu juga keputusan yang dikeluarkan oleh presiden maupun kepala daerah, manakala bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, bertentangan Al-Quran dan As-Sunnah, bertolak belakang, saudara, dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, dengan akidah dan syariat Islam, wajib untuk kita tolak, saudara. Nabi mengatakan dengan tegas dalam hadisnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk makhluk yang manapun dalam maksiat kepada Allah sang pencipta. Enggak boleh taat kepada siapapun, saudara, untuk maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kema'rufan. Kita umat wajib taat kepada ulama selama ulama menjalankan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ulama itu menjadi ulama yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, haram kita taati ulama tersebut, saudara. Murid wajib taat kepada guru, saudara, selama si guru ada di jalan akidah dan syariat yang benar. Tapi manakala si guru sudah menyimpang dari kebenaran, haram muridnya untuk mentaatinya, saudara. Anak wajib taat kepada ibu dan ayahnya, saudara. Wajib selama ibu dan ayah tidak memerintahkannya untuk maksiat kepada Allah. Tapi manakala ibu dan ayahnya memerintahkan dia untuk maksiat kepada Allah, haram untuk ditaati, saudara. Istri wajib taat kepada suaminya, saudara, selama si suami, saudara, tidak memerintahkan kemunkaran dan kemaksiatan. Tapi manakala si suami memerintahkan kemunkaran dan kemaksiatan, haram si istri untuk mentaatinya, saudara. Artinya mentaati ulama, mentaati guru, mentaati orang tua, mentaati suami, saudara, semua ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh bertentangan
bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Begitu juga umara wajib ditaati kepada rakyat, saudara. Wajib. Rakyat wajib taat kepada pemerintah, wajib taat kepada negara, wajib taat kepada konstitusi dan undang-undang. Wajib, saudara. Selama pemerintah dan negara tersebut serta konstitusi dan undang-undangnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bertentangan, haram untuk kita taati, saudara. Nah, ini sengaja kita ingin tekankan persoalan ini, saudara. Jadi jangan sekali-kali ada pejabat negara atau siapapun membolehkan kemunkaran dengan berlindung di balik undang-undang, saudara. Undang-undang manapun yang membolehkan kemunkaran dan kemaksiatan wajib kita tolak, saudara. Ingat, suatu undang-undang kalau ditolak oleh masyarakat, saudara, setahun 2 tahun nggak berjalan karena masyarakat tidak patuhi, itu secara otomatis undang-undang tersebut batal, saudara. Jadi supaya Anda tahu, kita ini punya kekuatan, bukan tidak, saudara. Oh, jangan mentang-mentang anggota DPR, jangan mentang-mentang presiden, tanda tangan undang-undang yang bertentangan dengan syariat, dia mau paksa rakyat untuk mematuhinya. Lawan, lakukan pembangkangan nasional, tolak itu undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Kalau penduduk Indonesia nolak, tidak mau melaksanakan, tidak mau mematuhi, batal secara hukum, saudara. Nah, jadi jangan pikir kita nggak punya kekuatan, punya. Asal kita kompak, asal kita bersatu. Jangan kita jadi pengkhianat, saudara. Bersatu. Kekuatan kita besar kok. 90% Muslim di negeri ini, saudara. Siapa bilang kekuatan kita kecil? Enggak perlu angkat senjata. Jangan bikin kerusuhan, saudara. Cukup kita tidak taati, selesai. Undang-undang manapun kalau tidak ditaati oleh masyarakat, batal, saudara. Perda tidak ditaati oleh masyarakat jadi satu komunitas wilayah, batal, saudara. Oh, Gubernur DKI, saudara, mengeluarkan peraturan tidak boleh memotong hewan kurban di depan halaman rumah, di halaman masjid, di halaman sekolah. Terus masyarakat nggak peduli, nggak didengerin, masyarakat tetap ngerjain, batal, saudara. Nggak bisa. Boleh dia tuap-tuap ngomong, saudara, oh ini peraturan saya harus jalan, pala lu bumenyan. Nggak bisa, saudara. Jadi jangan mentang-mentang anggota DPR, kepala daerah, kepala negara punya wewenang, seenaknya ingin bikin undang-undang, saudara. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Tahu-tahu sekarang Presiden dan DPR sudah membuat rancangan undang-undang minuman beralkohol. Dia ingin legalkan lagi, saudara. Dulu keputusan Presiden, saudara, kami tuntut di Mahkamah Agung. Keputusan Presiden, saudara, nomor 7 tahun 93 yang melegalkan minuman keras, kami gugat ke Mahkamah Agung dan alhamdulillah kami menang, saudara. Keputusan Presiden tersebut dibatalkan. Nah, begitu dibatalkan sekarang, saudara, wah, Presiden pengen hukum yang lebih kuat supaya nggak gampang dibatalinnya, saudara. Nah, sekarang dia mau bikin undang-undang pelegalan minuman keras. Tetap kita akan lawan. Nggak bisa. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras, terus negara mau membolehkan minuman keras. Saya mau tanya sama jamaah di sini, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi artinya dari apa yang saya sampaikan barusan, ternyata memang peringatan Allah tentang penglihatan dan pendengaran serta jiwa itu sangat urgen sekali, saudara. Yuk kita jaga diri kita dan jaga anak-anak kita, jaga pendengarannya, jaga pandangannya, jaga jiwanya. Jangan biarkan mereka itu mengkonsumsi film-film yang merusak moral mereka, saudara. Karena itu kita minta, saudara, kepada pemerintah Republik Indonesia dan kepada DPR RI untuk segera merevisi undang-undang tentang penyiaran, saudara. Tidak boleh satu media cetak maupun elektronik, saudara, menampilkan berita, menyajikan berita atau film dan cerita yang merusak moral bangsa, merusak akhlak generasi muda kita, saudara. Nggak boleh buat. Televisi tidak boleh menyiarkan film yang ada unsur kekurang ajaran anak kepada orang tua. Buat aturannya, saudara. Televisi tidak boleh menyiarkan film yang umbar aurat, karena kita udah punya undang-undang pornografi, saudara. Undang-undang itu dijalankan, dong. Televisi tidak boleh menyiarkan film atau memutar film yang mengandung unsur perampokan, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan,
yang mengandung unsur terorisme, larang saudara. Jangan pemerintah mengatakan kita tidak boleh intervensi. Ini era keterbukaan. Pemerintah harus punya wewenang. Pemerintah harus punya power. Pemerintah harus mengatur negara ini, saudara. Kalau pemerintah tidak punya wewenang, pemerintah tidak mengatur negara ini, pemerintah tidak melindungi rakyatnya, ya bubar saja pemerintahan. Yang namanya pemerintah bukan hanya memerintah, saudara, tapi melindungi rakyat, melindungi generasi muda, melindungi bangsa, melindungi negara, saudara. Gak boleh dibiarkan mereka itu dirusak oleh media cetak maupun elektronik, saudara. Siapa bilang film-film porno itu di internet tidak bisa diblokir? Siapa bilang, saudara? Semua film porno bisa diblokir. Google saja bisa diblokir, saudara. Facebook bisa diblokir, YouTube bisa diblokir. Kalau negeri Cina, RRC, saudara berani memblokir Google, memblokir YouTube, kenapa kita tidak berani, saudara? Kalau YouTube mau masuk ke Indonesia, Google mau masuk ke Indonesia, kasih syaratnya. Nggak boleh membuat film-film porno yang merusak bangsa. Bikin dong aturan. Kita negara berdaulat. Nggak boleh seenaknya kita dirusak oleh negara manapun, saudara. Siapa bilang Google itu nggak bisa diblokir? Siapa bilang YouTube tidak bisa diblokir? Siapa bilang? Di Indonesia ini ahli teknologi banyak, ahli komputer banyak, ahli teknologi informasi banyak. Di Indonesia, saudara, yang bisa menciptakan komputer banyak. Bahkan saat ini, saudara, hacker Indonesia di dunia maya ditakuti. Hacker Indonesia yang bisa menjebol komputernya Pentagon, saudara. Dahsyat. Hacker Indonesia ngejebol komputernya CIA, menjebol komputernya dari Pentagon, saudara. Mereka kalang kabut. Siapa bilang Indonesia tidak mampu? Ini bangsa-bangsa cerdas, ini bangsa-bangsa pintar, saudara. Hanya pemerintah tidak biayai mereka, tidak buatkan laboratorium untuk mereka, tidak membiayai untuk bagaimana mengembangkan kemampuan mereka, saudara. Akhirnya mereka banyak terbang ke luar negeri, bekerja untuk negara-negara asing. Masya Allah, saudara. Ada seorang perempuan Indonesia, saudara, itu di Prancis bekerja bagian keseimbangan pesawat tempur, saudara. Ternyata pesawat tempur Prancis yang terkenal di dunia itu, saudara, ternyata insinyurnya dari Indonesia, perempuan lagi, saudara. Loh, kok lari ke Prancis? Kenapa nggak di Indonesia? Ya di Indonesia nggak dikasih kerjaan. Ilmuwan kita di luar negeri yang ahli nuklir banyak, saudara, yang bisa bikin pesawat canggih banyak. Bukakan mereka laboratorium, buatkan mereka perumahan, kasih gaji yang memadai, saudara. Mereka nggak lari ke luar negeri. Jangan dipikirin korupsi lagi. Nah, jadi ini yang ingin kita ingatkan, saudara. Jadi omong kosong. Negara ini tidak bisa menjaga kedaulatannya, saudara. Indonesia negara besar. Indonesia negara yang luar biasa, saudara. Kita punya SDM, sumber daya manusia yang luar biasa. Ini kewajiban pemerintah untuk memelihara, menjaga, dan untuk mengoptimalkan fungsi masyarakatnya masing-masing, insya Allah. Jadi usul kita kepada pemerintah, segera pemerintah bersama DPR RI revisi undang-undang penyiaran. Tidak boleh ada satu media pun di Indonesia, saudara, yang seenaknya menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan gosip, menyebarluaskan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, menyebarluaskan kemunkaran, menyebarluaskan kekerasan. Nggak boleh, saudara. Nah, karena itu kalau pemerintah serius cinta kepada negara ini, cinta kepada bangsa ini, cinta kepada rakyat negeri ini, niscaya pemerintah akan segera lakukan itu, saudara. Tapi kalau pemerintah tidak peduli, omong kosong revolusi mental, saudara. Omong kosong. Kalau mau revolusi mental, mulai dari medianya, saudara. Kontrol media cetak dan elektroniknya, saudara. Tidak ada revolusi mental, revolusi akhlak, revolusi moral tanpa perbaikan media di negeri ini, saudara. Karena media, saudara, bisa digunakan untuk membangun bangsa, bisa juga sebaliknya digunakan untuk menghancurkan bangsa. Jadi kita bukan musuh dengan media, tapi kita musuh dengan mereka yang memperalat media untuk menghancurkan bangsa, saudara. Media sangat dibutuhkan di zaman ini, tapi manfaatkanlah media untuk membangun, bukan untuk merusak dan menghancurkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Allah menjaga anak-anak kita, keturunan kita.
menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita, menjaga jiwa kita, saudara, dan menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf kalau ini malam kelihatannya terlalu semangat Pak Fahmi. Nah, karena memang tantangannya juga berat. Karena serangan musuhnya berat, maka kita perlawanannya juga mesti lebih keras dan tegas. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Fal yatafaddal, silakan. Fadal, maju ke depan bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pembicaraan Ustaz yang dibawakan barusan, kiranya masalah apa? Ya Allah, masalah media, bukan masalah televisi. Ya. Televisi ini kiranya kalau kita melihat televisi ini, mungkin hukum Islam ini bisa haram. Jadi bagaimana untuk jalan keluarnya? Dan saya melihat bagaimana orang-orang muslimin umumnya dan khususnya untuk keluarga kita untuk menjaganya. Tapi melihat tadi pembicaraan Ustaz ini, kelihatannya televisi bisa diharamkan. Al-afu Ustaz. Bagaimana jalan keluarnya atau yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengharaman televisi ini memang sudah terjadi. Jadi jangan kaget kalau ada beberapa komunitas umat Islam bersama pimpinan mereka sudah mengharamkan televisi. Nah, khususnya di masyarakat tradisional. Jangankan televisi, Anda kalau jalan-jalan ke Bogor, mic ini diharamkan sama speaker. Ya, artinya kita jangan langsung menuduh mereka ketinggalan zaman, ini konservatif, enggak. Karena mereka ingin melindungi komunitas mereka, mereka ingin melindungi daripada anak cucu dan keturunan mereka. Jadi saya tidak kaget kalau ada kelompok yang sudah mengharamkan televisi. Tapi kalau kita ingin bicara tentang hukum televisi itu sendiri yang sudah dibahas oleh para ulama di tingkat dunia, televisinya sesuatu yang mubah, artinya sesuatu yang boleh. Nah, tapi yang mubah ini bisa berubah menjadi haram manakala digunakan untuk kemunkaran, dan dia berubah menjadi baik manakala digunakan untuk kebaikan. Nah, ini yang diambil oleh para ulama. Nah, lalu bagaimana kalau kita di rumah? Ya otomatis kita di rumah harus kita lihat apakah kita mampu untuk mengontrol anak-anak kita, apakah kita mampu untuk mengontrol keluarga kita. Kalau kita mampu untuk mengontrol, boleh-boleh saja ada televisi, tapi kalau betul-betul itu bisa terkontrol. Tapi kalau sekiranya tidak terkontrol, saya sepakat dengan Anda tadi, kita singkirkan televisi dari rumah kita. Saya pikir kita masing-masing bisa membaca kemampuan kita. Oh, saya ada di rumah, saya bisa kontrol anak-anak. Oh, anak saya baik, semua nurut. Dia hanya bisa nonton di waktu-waktu tertentu dan seterusnya. Silakan. Tapi kalau tidak bisa dikontrol, tolong diwaspadai. Banyak anak-anak kita rusak karena acara televisi. Jadi tolong dibedakan antara televisi dengan kontennya. Nah, televisinya sebagai teknologi sesuatu yang mubah. Tapi kontennya itu yang menentukan. Konten itu isi. Nah, kalau isinya baik, hukumnya baik. Kalau isinya buruk, hukumnya buruk. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ustadz kita dari Purwakarta. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, ana mau nanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syarrat dawaba indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Bahwasanya seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi ini orang kafir, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kenapa kita di Indonesia ini 90% mungkin lebih, kok kita tidak bisa bersatu, Bib? Tidak bisa bersatu untuk melawan ini monyet satu ini. Ya. Anak terus terang sakit hati betul-betul dengan manusia seperti ini. Kok kita 90% tidak mau bersatu untuk melawan orang seperti ini. Dan ana minta sama antum dan ulama-ulama yang hadir di tempat ini, coba kita sama-sama dakwah
satu masjid Habib Rizik, yang lain di masjid ini, lain masjid. Dalam hari yang sama, Habib, kita kumandangkan dan kita ingatkan umat Islam ini bahwa orang kafir seperti ini tidak boleh dipilih. Ini saja yang Anda minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita yang menyampaikan pertanyaannya barusan. Memang kegelisahan Anda dan kegalauan Anda tentang perpecahan umat itu merupakan kegelisahan kita semua. Itu juga merupakan kegalauan kita semua. Tapi kabar baiknya, insya Allah ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang selalu menegakkan yang hak, istiqamah di jalan Allah, walaupun mereka berjauhan tempat, walaupun mereka jarang bertemu, tapi mereka selalu disatukan dengan iman dan Islam. Nah, insya Allah mereka tidak akan pernah berpecah belah dalam persoalan ini. Dan itu kita rasakan saat saya keliling kemana-mana, saya dapatkan banyak ulama-ulama yang mukhlisin, yang ada di berbagai pelosok daerah, yang berada di masjid-masjid, yang berada di langgar-langgar, di pesantren-pesantren. Mereka semua sebetulnya sejalan dengan kita, ya ikhwan. Tapi memang kita tidak boleh menutup mata. Nabi pernah mengabarkan bahwa di samping ada ulama khair, ada ulama su. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka sangat merusak. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, Inna akhwafa ma akhafu alaikum, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku khawatir atas kamu sekalian, hai umatku, kata Nabi, ulama su, yaitu ulama yang buruk. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan hadis ini juga mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah minad dajjal al munafiqul alim. Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatir akan menghancurkan umat ini dan lebih menakutkan daripada Dajjal, yaitu al-munafiqul alim, orang munafik yang alim. Kemudian Sayyidina Umar ditanya, kaifa yakunul munafiqu alima? Bagaimana itu orang munafik yang alim? Apa dijawab oleh Sayyidina Umar? Alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Jadi lisannya alim, pinter baca Qur'annya, fasih baca Qur'annya, fasih baca hadisnya, pinter bicara agamanya, jago diplomasi dan berdebatnya soal agama, saudara. Tapi jahilul qalbi wal amal, tapi dia punya hati dan amal perbuatan jahiliyah. Jadi Nabi udah kasih kabar itu dari jauh-jauh hari, ini lebih menakutkan daripada Dajjal, lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Nah, karena itu sekarang kita kembalikan kepada umat. Jadi umat harus diberikan bimbingan untuk bisa mengenal mana ulama khair, mana ulama su, mana ulama akhirat, mana ulama dunia. Umat mesti dikasih tahu, saudara. Kalau umat tidak dikasih tahu, nanti umat nggak bisa membedakan. Nah, jadi sekarang tugas para ulama-ulama khair, bekalilah umat Islam dimanapun mereka berada, yaitu dengan ilmu untuk mengenali mana ulama yang su dan mana ulama yang khair. Sebutkan ciri-cirinya kepada mereka supaya mereka menjauhkan daripada ulama-ulama yang su tersebut. Makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam beberapa kitabnya, khususnya Minhajul Abidin, waktu beliau bicara soal waliullah, soal aulia, beliau katakan, jika kamu menemukan orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, jangan dulu kau katakan dia sebagai wali Allah. Tapi kata Imam Ghazali, fazinuhu bimizanis syariah. Tapi timbang dulu di timbangan syariat. Maksudnya timbang di timbangan syariat, lihat dulu. Dia sholat gak? Dia puasa gak? Dia melakukan kebaikan tidak? Dia jalankan kewajiban atau tidak? Bagaimana dengan kemaksiatan? Dia jauh gak dari maksiat? Nah, kalau orang itu habis kita timbang di timbangan syariat, ternyata sholatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya bagus, saudara, dia jauh dari segala kemaksiatan. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu annahu waliyun min awliyaillah. Saksikanlah bahwa orang itu adalah salah seorang wali daripada wali Allah. Tapi sebaliknya kata Imam Ghazali, walaupun dia bisa jalan di atas air, walaupun dia bisa terbang di atas udara, tapi kalau syariatnya nggak jalan, sholatnya nggak jalan, puasanya nggak jalan,
dia menjalankan kemunkaran, kemaksiatan, melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu annahu waliyun min awliya'i syaitan. Saksikanlah bahwa orang itu adalah wali setan. Nah, orang sekarang kan nggak boleh lihat aneh dikit disebut wali, saudara. Oh, bisa terbang di udara, wah ini wali nih. Megang badan sakit langsung baik, wali nih. Tunggu dulu, saudara. Timbang dulu di timbangan syariat. Nah, syariatnya benar gak? Akidahnya betul gak? Kalau akidahnya betul, syariatnya betul, ibadahnya betul, dia jauh daripada maksiat, ya kita yakin dia wali Allah yang Allah berikan kelebihan. Tapi kalau syariatnya nggak jalan, dia nggak puasa, dia nggak sholat 5 waktu, dari mana datangnya jadi wali, saudara? Udah gitu ngakunya apa? Begitu duduk siang sama tamu, sholat duhur enggak, sholat asar enggak, ditegur sama tamu, Ustaz kayaknya belum sholat duhur. Apa dijawab? Oh, ane udah sholat di Mekah tadi. Dari mana datangnya, saudara? Ini cerita-cerita ngawur, saudara, hati-hati. Jadi kita lihat aja, lihat. Kalau akhlaknya bagus, syariatnya jalan, akidahnya bagus, saudara, dia punya keajaiban yang Allah berikan. Itu karamah dia. Dia wali Allah. Tapi kalau tidak jalan syariatnya, saudara, dia wali syaitan. Na'udzubillah min darik. Dan saya sepakat dengan Ustadz Al-Amri kita tadi, ya harus ada bagaimana para ulama kita, para dai kita, khususnya di mimbar Jumat, mengingatkan umat lewat mimbar-mimbar Jumat. Jadi pada hari yang sama, pada waktu yang sama, tentang haramnya orang kafir memimpin umat Islam, wajibnya kepemimpinan Muslim bagi setiap orang. Nah, ini perlu disampaikan di mimbar-mimbar. Saya pikir kalau mimbar Jumat kita jadikan sebagai media kita untuk menyampaikan ini kepada umat, 1 bulan aja setiap masjid teriak soal itu, insya Allah umat akan bisa menyadari dan umat bisa ikut fatwa para ulamanya. Insya Allah. Jazakumullahu khairal jaza. Baik, masih ada satu lagi. Oh, ada 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih. Saya akan memberikan sedikit masukan dan mungkin pertanyaan terkait pertama soal televisi. Pertama, sangat strategis kalau ulama bisa melakukan upaya untuk menolak ataupun memberikan masukan kepada DPR agar isi undang-undang terkait pertelevisian atau apapun yang akan digunakan oleh kelompok-kelompok non-muslim atau lawan-lawan Islam itu diberi syarat-syarat seperti yang kita kehendaki. Itu akan sangat bagus. Itu secara legalitas. Tetapi ada juga satu hal yang lebih menjadi perhatian bagi televisi dan media pada umumnya, yaitu aspek komersial. Ini yang selama ini sepertinya tidak pernah dipikirkan oleh umat Islam. Kalau misalnya para ulama, ormas, pemimpin-pemimpin tokoh Islam menghendaki televisi atau media apapun untuk melakukan apa-apa yang kita inginkan, maka sangat mudah untuk membuat mereka menurut kepada kita kalau kita koordinasi surat keberatan dari umat secara bergelombang. Misalnya setiap hari kita kirim ke televisi-televisi yang melakukan apa-apa yang tidak kita sukai itu 300 atau 1000 surat. Jakarta ini katanya isinya 12 juta orang. Itu sudah sangat lebih dari cukup kalau ambil umat Islamnya yang aktif-aktif di member-member majelis taklim dan ormas-ormas untuk mengirim surat dalam jumlah ratusan setiap minggu saja atau sebulan saja sekali, itu sudah sangat cukup untuk membuat mereka melek bahwa ini mereka harus hindari. Itu tidak pernah kita lakukan dan perlu kita lakukan. Itu terkait dengan televisi. Lalu terkait dengan LGBT, mungkin perlu juga saya kasih gambaran tentang mengapa kok ada gerakan LGBT seperti ini. Ini sebenarnya terhadap pemerintah Amerika dan negara-negara dunia pun ini adalah upaya yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang memang homoseks itu. Awalnya ini bermula dari kejadian di mana seorang laki-laki yang satu rumah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki yang kaya yang punya pasangan sesama jenis itu meninggal dunia, lalu seluruh hartanya dikembalikan kepada keluarga yang laki-laki itu. Maka yang pasangan sejenisnya ini memprotes kepada pengadilan, dia yang selama ini ngopeni berpuluh-puluh tahun kok tidak dapat apa-apa. Nah, dari situlah awal mulanya mengapa lalu urusan sesama jenis ini menjadi masalah hukum. Nah, dari kasus itu lalu ditunggangi sampai menjadi gerakan seperti sekarang.
yang harus kita suarakan kepada dunia adalah kepada PBB dan kepada terutama juga kedutaan besar Amerika yang menjadi sponsor utama di sini, yang datang ke Republika bahkan tanpa malu dan tanpa takut, adalah bahwa UNICEF, lembaga yang dibentuk oleh PBB sendiri untuk tujuan mulia tentang pendidikan anak dan kesejahteraan anak, itu sudah berapa tahun terakhir tidak mendapat pendanaan lagi dari PBB. Lah kok malah LGBT dia kasih alokasi dana lagi. Ini apa-apaan? Yang penting dan merupakan karya rencana mereka sendiri dilupakan, kok yang merupakan penyerangan terhadap akidah sebagian besar umat Islam di dunia kok malah diganggu. Dan juga saya dimasukkan juga tentang sikap beberapa negara seperti Singapura yang langsung memperkuat undang-undang penolakan terhadap LGBT, karena bagi dia yang jumlah penduduknya menurun dan negara-negara lain yang punya kecenderungan seperti itu langsung melakukan penguatan undang-undang nasionalnya untuk menghindari LGBT ini bisa menyerang kepada legislasi undang-undang mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga terakhir adalah terkait GMJ. Alhamdulillah ada kesadaran dari para ulama untuk membuat gerakan Muslim Jakarta. Tapi saya melihat ada banyak sekali masih lubang-lubang yang saya mohon bisa ada waktu untuk diberi masukan. Secara umum saya kasih gambaran adalah, pertama, ini adalah upaya non partai. Ini perlu kita sadari. Jadi sangat mungkin setelah GMJ menemukan satu tokoh yang paling luar biasa di Jakarta yang mungkin se-Indonesia, tidak dipakai oleh partai manapun. Dan ini bisa berakibat yang kurang bagus. Kedua, Fadol fokus ya. Ini tinggal terakhir. Ya, ini kan akan merupakan bentuk semacam membentuk konvensi. Jangan lupa, konvensi adalah mekanisme partai. Konvensi dalam satu partai saja sudah setengah mati susahnya. Apalagi konvensi di beberapa partai dan lintas partai. Terlebih ini akan menjadi konvensi bagi kaukus pemilih Muslim Jakarta. Ini bukan suatu yang gampang, mungkin yang pertama kali dilakukan. Ya. Maka itu mungkin nanti ada perlu audiensi lebih khusus. Boleh. Karena memang agak khusus. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Tadi yang pertama dan kedua usulan luar biasa. Saya sepakat. Memang kita harus gerakan semua potensi yang kita punya untuk mendesak DPR dalam rangka segera membuat revisi perundang-undangan yang menyangkut penyiaran. Nah, jadi saya pikir memang ini harus segera kita lakukan, dan kita ada beberapa organisasi Islam sudah melakukan koordinasi soal itu. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita sekarang sedang menyusun, yaitu draftnya, usulannya, formatnya, itu akan kita langsung sampaikan ke DPR RI. Nah, begitu juga soal LGBT. Soal LGBT bahkan sudah lebih dulu. Surat pribadi penolakan, pribadi kita koordinasi menolak kepada TV-TV yang kita tuju. Ya. Surat pribadi yang banyak. Ya, baik. Jadi hal itu saya sepakat, dan itu pernah kita himbau, kita serukan di berbagai majelis taklim, di mimbar-mimbar. Nah, sebetulnya laporan-laporan semacam itu sudah jalan. Bahkan di mimbar kita umumkan nomor fax pengaduan setiap televisi kepada umat. Tapi memang televisi ini punya sifat ndablek. Jadi laporan sebanyak apapun yang protes mereka, ini kurang berpengaruh. Kecuali kalau laporan yang selama ini kita laporkan ke KPI, itu masih cukup berpengaruh. Kami pernah melaporkan 15 media ke KPI. Dan kami menang. 15-15-nya disalahkan oleh KPI dan diwajibkan untuk memohon maaf secara terbuka, yaitu di media mereka. Jadi KPI masih lumayan, masih punya sedikit gigi, tapi tidak terlalu bermanfaat kalau untuk urusan-urusan yang kita bahas tadi. Nah, jadi jalannya memang jalan yang paling efektif saat ini adalah undang-undangnya, karena itu payung hukum. Nah, karena KPI sendiri payung hukumnya adalah undang-undang itu. Kalau undang-undang itu mengizinkan, KPI juga tidak bisa menegur. Nah, jadi sekali lagi memang pintu masuk kita ke dalam, yaitu perjuangan ini harus melalui mekanisme perundang-undangan. Begitu juga soal LGBT. LGBT di Indonesia belum ada undang-undangnya. Nah, justru itu dimanfaatkan oleh kelompok LGBT untuk melakukan perkawinan sejenis seperti yang terjadi di Bali dan di Bojonegoro beberapa waktu yang lalu. Jadi begitu polisi mau bertindak, polisi juga bingung, ini pakai undang-undang yang mana? Jadi di KUHP nggak ada, larangan nggak ada.
Nah, maka itu kita kemarin sudah mendorong ke DPR RI untuk segera membuat rancangan undang-undang pelarangan LGBT. Dan beberapa fraksi di DPR sudah menyambut. Tapi ini harus terus didorong. Dan nggak cukup hanya satu kelompok. Saya sepakat tadi. Artinya kelompok-kelompok masyarakat datang ke DPR. Baik itu dengan surat maupun dengan kedatangan kelompoknya. Itu sampaikan. Karena masukan-masukan dari masyarakat itu akan menjadi bahan pertimbangan DPR untuk merubah undang-undang. Jadi maaf, kalau ke TV-nya selama ini yang kami alami di lapangan kurang efektif. Nggak dilihat itu di televisi. Bahkan kadang perlu saya sampaikan, MUI, Majelis Ulama, itu pernah undang seluruh direktur televisi. Nggak ada yang datang. Yang datang cuma kurirnya. Yang nggak bisa ngambil keputusan ya, kawan. Menteri Agama pernah undang. Saudara, semua direktur televisi untuk dikasih masukan. Enggak, mereka cuma kirim kurir. Karena mereka merasa punya power dengan undang-undang penyiaran. Sehingga Menteri Agama, MUI itu nggak berkutik. Makanya tadi saya katakan, nah power ini harus dikembalikan ke pemerintah. Nah, jalannya harus revisi undang-undang. Nah, baik soal LGBT maupun soal televisi, ini harus kita tembus lewat perundang-undangan. Nah, soal GMJ, betul yang Anda katakan tadi, ada kelemahan-kelemahan. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, GMJ ini membentuk Majelis Tinggi Jakarta Bersyariat, yang isinya para habaib, para masyaikh, para ulama, rame-rame, yang visi misinya adalah mengikhtiarkan satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur muslim untuk DKI Jakarta. Konvensi itu hanya merupakan salah satu jalan. Artinya, yang harus diupayakan oleh Majelis Tinggi tidak hanya terpaku kepada konvensi, tapi juga harus mampu untuk menyatukan calon-calon muslim yang ada, yang sekarang sudah mendeklarasikan diri. Kita tahu di sana ada Pak Yusril, ada Pak Adi Yaksa, ada Pak Sandiaga Uno, ada kemudian Ihsanuddin Nursi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka semua orang-orang baik, mereka semua orang-orang pintar, mereka semua orang-orang kapabel. Nah, sekarang kita ikhtiarkan, kita datangi mereka, kita ajak mereka musyawarah, yuk musyawarah. Siapa sih di antara semua, di antara Anda yang terbaik untuk maju, agar besok kalau calon incumbent ini maju kembali, didukung oleh partai-partai tertentu, maka calon kita bisa head to head untuk menghadapi dia. Nah, ini sebetulnya tujuan daripada GMJ mendirikan Majelis Tinggi Jakarta Bersyariat ke situ. Bukan tujuannya menciptakan kompetitor, bukan. Betul, kita punya konvensi, kita jalankan. Nanti kalau kita punya calon, ini tetap kita usung. Akan kita tawarkan kepada partai-partai. Akan kita tawarkan kepada kawan-kawan yang sudah mencalonkan diri. Nah, jadi kenapa kita buka konvensi? Justru kita menyiapkan media. Supaya calon-calon yang sudah mendeklarasikan diri tadi, yuk duduk musyawarah bareng. Konvensi ini hanya salah satu bentuk musyawarah. Yuk kita musyawarah bareng. Yuk kau paparkan visi misimu depan ulama, depan masyaikh, depan habaib. Nanti kami nilai, kami kasih masukan. Mana yang terbaik, yuk kita dukung sama-sama. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Tapi betul, bukan tidak mungkin besok partai-partai tidak akan mandang sebelah mata kepada GMJ. Bisa jadi partai-partai tetap ingin jalan sendiri. Ini tidak kita pungkiri. Ini juga merupakan tantangan. Justru itulah Majelis Tinggi ini dibuat untuk memikirkan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kan yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Jakarta Bersyariat bukan hanya melobi partai, tapi kita juga mengumpulkan KTP dari kampung ke kampung. Sudah 268 kelurahan, kami dirikan posko di tiap kelurahan. Kita kumpulkan itu KTP, karena di samping jalur partai juga ada jalur independen. Nah, kenapa jalur ini tetap kami pertahankan? Kalau besok ada partai-partai mencalonkan, yang dicalonkan orang Islam. Kalau calon mereka baik, maka calon dari GMJ siap untuk kita tarik diri. Siap kita tarik diri, karena kita bukan ingin menciptakan kompetitor bagi sesama muslim. Tapi kalau ternyata, maaf, ini bukan nggak mungkin. Kalau tiba-tiba semua partai khianat, rame-rame dukung Ahok. Bisa jadi. Bisa, saudara. Politik ini. Ini politik. Bukan hal mustahil, kata Ustaz Zaid. Kalau ini terjadi, nah ini yang sedang kita siapkan. Jadi kalau ini terjadi, maka konvensi kita yang akan berupaya untuk mengajukan calon independen untuk menyelamatkan Jakarta. Nah, tapi kalau calon-calon muslim sudah ada, andai kata calon kami memang harus mundur, kenapa tidak?
siap, calon-calon kita udah disumpah semua, siap mundur untuk mendukung calon lain yang memang lebih layak untuk memimpin Jakarta. Tapi baiklah, kepada penanya, ini masukan-masukan tadi yang disampaikan sangat bagus. Nah, saya usulkan nanti siapkan waktu, boleh datang ke GMJ, bisa temui Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak dan pengurus yang lainnya. Bukan itu saja satu, untuk memberikan masukan-masukan yang lebih detail dan lebih detail lagi. Nah, karena ini penting, bagi kita penting dalam rangka untuk membangun kebersamaan dan menutup celah-celah yang tadi disampaikan. Jazakallah khair. Ada tambahan lagi tadi yang terakhir. Udah angkat tangan ini, silakan. Silakan. Ini yang terakhir. Nah, ini Pak Fahmi bisa-bisa pengajiannya sampai jam 12 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandit, ini berkenaan dengan ulama su. Jadi ada orang muslim yang bisa dikatakan ulama. Mungkin sering kita dengar ada yang mengatakan bahwa memilih kafir yang adil daripada zalim dengan dalil surat At-Taubah ayat 23 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a istahabbul kufra 'alal iman wa may tawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Nah, ini bagi masyarakat awam ini sangat berpengaruh, Bib, karena orang ini dalil. Nah, ini kira-kira menurut antum melawan argumen ini, Bib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, baik, itu dalil yang digunakan oleh orang yang mengatakan bahwa lebih baik memilih kafir yang adil daripada muslim yang zalim. Baik, saudara, jadi perlu kita sampaikan ayat yang dibawa tadi tidak ada kaitan dengan argumentasi mereka, karena di situ Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum. Jadi jangan sekali-kali kalian menjadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian aulia sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka memilih kekafiran daripada keimanan. Artinya justru ini dalil buat kita, hujjatun lana. Ini hujjatun alaihim. Ini justru dalil kita. Jangankan orang lain, bapak kandung sendiri, saudara kandung sendiri, kalau dia kafir, haram kita pilih jadi pemimpin. Itu dalil kita, bukan dalil mereka. Nah, itu tolong di garis bawah gitu. Jadi kalau mereka pakai dalil itu ngawur. Jadi tidak tepat. Tapi baiklah. Memang ada tokoh yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Nah, ini ungkapan ini sangat berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Pertama, dia menjadi pendangkalan akidah. Ini penyesatan umat. Kenapa? Sebab kalau sekarang orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau ini pola pikir macam ini dibenarkan, besok perempuan kita akan mengatakan lebih baik punya suami kafir asal setia daripada suami muslim tidak setia. Bisa kacau itu, saudara. Nanti jangan-jangan ada anak muda lebih gawat lagi ngomong lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada muslim tapi miskin. Nah, ini berbahaya. Ini nggak boleh diungkapkan. Itu satu. Makanya kita katakan itu pendangkalan akidah. Nah, yang kedua ungkapan tadi itu merupakan penistaan agama. Nah, karena dia merupakan penghinaan terhadap orang Islam. Loh, kenapa? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh dan pemalas. Perhatikan baik-baik di sini. Yang perlu diperhatikan apa? Untuk si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus. Untuk yang muslim dikasih sifat yang jelek-jelek. Lebih baik pemimpin kafir jujur, cerdas, rajin, bagus-bagus banget itu sifat. Daripada pemimpin muslim korup, bodoh, pemalas. Nah, ini perbandingan pembodohan masyarakat. Kenapa saya katakan pembodohan masyarakat dan sekaligus penistaan agama? Dia ingin memberikan kesan seolah-olah pemimpin kafir bagus-bagus, pemimpin muslim jelek-jelek. Padahal kita mesti jujur, pemimpin muslim yang bagus banyak, saudara. Oh, pejabat muslim yang bagus, yang cerdas, yang pintar, yang bersih, yang jujur, nggak sedikit di republik ini, saudara. Nah, kalau bicara orang kafir yang bejat banyak, saudara.
Siapa bilang pejabat-pejabat kafir itu nggak ada yang korup, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pemalas, saudara. Nah, jadi ini ungkapan berbahaya. Bahkan saya katakan ungkapan semacam ini tidak mungkin keluar kecuali dari orang kafir yang benci Islam atau orang zindik yang ngaku Islam, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa dia nggak balik? Kalau dia cinta Islam, kenapa dia nggak balik? Lebih baik pemimpin Muslim dan jujur daripada pemimpin kafir tapi korup. Udah kafir korup lagi. Kenapa dia nggak bikin begitu, saudara? Kenapa kok dibalik? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini metode komparasinya tidak pas. Jadi dalam metodologi komparasi, metodologi perbandingan dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Dalam manhajul muqaranah itu harus apple to apple, harus seimbang supaya perbandingan jadi sehat. Contoh, di Medan ada duren, di Banten juga ada duren Serang. Sama-sama duren. Nah, kita cobain, sama-sama manis. Terus kita ambil kesimpulan, duren Serang lebih manis daripada duren Medan. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Duren sama duren. Atau saya kasih contoh, di Bogor ada asinan, di Jakarta juga ada asinan, saudara. Nah, habis kita cobain, kita katakan asinan Jakarta lebih seger daripada asinan Bogor. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Asinan sama asinan. Nah, maaf, bukan saya mau bicara kotor, maaf sebelumnya. Ada tai kucing sama tai kotok. Nah, saudara, dua-duanya sama-sama bau. Nah, terus kita ambil kesimpulan. Apa kita katakan? Tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Itu perbandingan sehat. Seimbang. Kenapa? Karena sama-sama kotoran. Jangan lupa tuh, saudara. Tahu-tahu ada anak muda ngomong begini, duren Serang lebih manis daripada tai kucing. Ini kira-kira perbandingannya ngawur tidak ini? Ngawur ini, saudara. Ini bukan goblok lagi, gendeng ini, saudara. Lah kok duren dibandingin sama kotoran? Jangan lupa tuh. Jadi perbandingan itu mesti apple to apple, mesti sama-sama sehat. Nah, begitu juga kalau bandingin pemimpin. Yang jujur bandingin sama yang jujur. Jangan yang jujur dibandingin sama yang korup. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim asal korup. Lah kok jujur dibandingin korup? Ini sama juga duren dibandingin sama tai kucing. Enggak betul. Nah, mestinya saya jujur aja tanya kepada yang hadir. Andai kata ada pemimpin kafir, jujur. Jujur, cerdas, rajin. Terus ada pemimpin muslim, jujur, cerdas, rajin. Bagus mana? Bagus mana? Muslim. Baik, ada orang Islam jadi maling, jelek itu, saudara. Ada orang kafir jadi maling, jelek juga, saudara. Tapi saya mau tanya, maling muslim sama maling kafir, jelekan mana? Jelekan mana? Jelekan kafir, saudara. Jadi kalau mau bikin perbandingan, maling sama maling. Jujur sama jujur. Jangan dibalik dong. Nah, jadi secara ilmiah, itu metodologi sudah tidak benar. Nah, jadi tolong untuk anak-anak muda kita, jangan terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan semacam itu. Itu saya sebut propaganda busuk untuk melakukan penangkalan akidah dan penyesatan umat. Nah, saya pikir jelas, dan itu pernah kita bahas panjang lebar di majelis ini beberapa bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini sebagai penegasan saja. Itu saja, terima kasih. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.